Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas, berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, ini Petrus waktu itu diajak berdoa oleh Yesus ke atas gunung, dan ketika Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Baik saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup, dalam keluarga, dan juga bagikan sharing Anda, tuliskan di kolom komentar. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, tak henti-hentinya ya, Yesus selalu mengajak para murid-muridnya untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan kita? Ya? Apakah kita juga selalu ikut di dalam doa-doa bersama Yesus? Nah, para murid dengan tekun ikut berdoa bersama Yesus. Ketika ia sedang berdoa, nah ini saudara-saudari yang terkasih, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Makanya kita di dalam doa-doa kita, ya, sebenarnya ketika hidup terberkati, ya seluruhnya ini ketika penuh dengan berkat akan seperti Yesus. Yesus sendiri wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, sebagaimana di dalam gambar ini menunjukkan gambaran kemuliaan yang sudah ditampilkan oleh Yesus. Ketika murid-murid sedang bingung mengenai kemesiasan Yesus yang harus dikatakan harus menderita, sekarang kemuliaan itu nampak saat wajah Yesus berubah dan pakaiannya juga berubah. Tampaklah dua orang sedang berbicara dengan dia, Musa dan Elia. Kehadiran Musa dan Elia di sini meneguhkan kemesiasan Yesus di dalam kemuliaannya. Nah, disebut di sini keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Ini luar biasa, ini dalam kemuliaan. Sehingga murid-murid yang waktu itu sempat meragukan mengenai Yesus Sang Mesias, kok harus menderita, Mesias kok harus mati, itu tidak masuk akal. Lalu bagaimana nanti dengan para murid? Tetapi ternyata kali ini murid ingin diteguhkan. Keduanya menampakkan dalam kemuliaan lalu bersama Yesus. Anehnya ya, ini meskipun disebut dalam kemuliaan, mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, ini bisa jadi membingungkan murid-muridnya lagi. Kenapa demikian? Tujuan kepergiannya yang digenapi di Yerusalem itu berarti kesengsaraan, itu berarti kematian. Tetapi jangan lupa ya, seluruhnya tidak hanya berhenti pada peristiwa kematian. Nah, ini yang seringkali banyak orang tidak bisa menerima dan tidak bisa mengerti. Karena apa? Pikirannya mandek, mosok Mesias itu menderita sengsara, masa Mesias itu mati. Nah, tetapi peristiwa kematian itu adalah jalan untuk menuju kebangkitan. Ya, jangan lupa di hari ketiga ia akan bangkit. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Kita melihat ya bahwa ada perasaan yang luar biasa bahagia
Nah, ini sekali lagi meneguhkan Petrus yang tadinya bingung. Ternyata di dalam kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan Elia itu dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sampai-sampai Petrus meminta izin untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Maksud dari Petrus meminta izin ini mendirikan 3 kemah ya supaya dia bisa menikmati kebahagiaan itu terus-menerus. Supaya Petrus berada bersama mereka ini terus-menerus sehingga mengalami bahagia. Disebutkan di dalam Injil Lukas ya, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, ketidaktahuan seperti apa tidak dijelaskan di sini ya, tetapi bahwa kebahagiaan itu mestinya harus dibagikan, harus diwartakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Nah, ini disebut awan menaungi ya. Beberapa kali di dalam peristiwa kitab suci ya, ketika Allah hadir lalu bersama rohnya ada awan yang menaungi. Kehadiran awan ini menandakan kehadiran Allah sendiri. Terdengarlah suara dari dalam awan itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang putra terpilih yang sudah dinyatakan di dalam Injil ini, ia adalah Sang Mesias itu. Maka murid-murid yang ada di situ harusnya mengikuti kata-kata ini. Satu, bahwa Yesus sudah dipilih, ya, meskipun ia harus mengalami peristiwa kematian, tetapi kemudian bangkit, ya, jangan lupa itu. Nah, lalu apa yang harus diikuti? Dengarkanlah dia. Dan memang ya pada akhirnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes akan mengikuti Yesus, mendengarkan dia. Ketika suara itu terdengar, tampak Yesus tinggal seorang diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan ya. Kita sebagai murid-murid Yesus tentu mempunyai kerinduan akan kemuliaan, kerinduan akan kebahagiaan yang luar biasa sebagaimana dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, kata-kata Petrus mewakili ketiganya dan juga para murid yang lain. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kiranya kita pun akan mengalami kebahagiaan itu ya, tetapi tadi disebutkan ikut Yesus itu berarti mendengarkan sabdanya. Inilah yang paling sulit untuk bisa kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi percayalah, dalam kesulitan itu Yesus akan membantu, akan memberikan kekuatan untuk para muridnya yang dengan setia mau memanggul salib kehidupan. Sebagaimana Yesus sendiri memanggul salib itu, ia kemudian wafat di kayu salib, menderita, tetapi lalu bangkit mulia. Kita pun akan bangkit mulia bersama Yesus yang telah kita amini, yang telah kita yakini. Yang para murid di sini merahasiakan itu, tetapi mereka kemudian pada akhirnya nanti akan teringat bahwa segala sesuatu semuanya sudah dikatakan oleh Yesus tentang peristiwa yang harus digenapinya di Yerusalem dan juga mengenai hal-hal yang lain. Intinya, ia pada akhirnya bangkit dari antara orang mati menjadi penebus bagi umat manusia. Para murid dikatakan atau bisa disebut
bahwa mereka diperkenankan untuk mencicipi kemuliaan. Ditunjukkan kepada mereka seperti ini loh kemuliaan nanti yang akan dialami. Tetapi sekarang ayo berjuang lebih dahulu bersama Kristus yang kita imani. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari, jangan lupa untuk share, bagikan pengalaman saudara mengenai iman saudara akan Yesus dalam kolom komentar. Bagikan juga kepada teman-teman di grup, di dalam keluarga saudara. Berkah dalam. Horas. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.